Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Satu-satunya hal yang harus kalian hentikan adalah menyerah. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang besaran dan pengukuran dengan bagian yang kedua, yaitu pengukuran. Pengukuran atau mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Untuk mengukur diperlukan alat ukur. Bagian yang A, membaca skala alat ukur. Ketepatan suatu hasil eksperimen tergantung kepada ketepatan membaca skala alat ukur. Berikut ini macam-macam alat ukur dan cara membacanya. Yang pertama ada penggaris atau mistar, selanjutnya jangka sorong, kemudian mikrometer skrup, ada juga neraca Ohaus, stopwatch, dan termometer. Dalam membaca skala alat ukur perlu diperhatikan adanya angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang terbaca pada skala alat ukur, sedangkan angka taksiran adalah angka yang tidak terbaca pada skala alat ukur. Angka taksiran ini perlu ketika ujung salah satu benda tidak tepat berimpit dengan skala, sehingga kita memerlukan menaksirnya atau memperkirakannya. Saat membaca skala, mata harus tegak lurus terhadap skala untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran. Kesalahan pembacaan skala alat ukur akibat beda sudut lihat dinamakan kesalahan paralaks. Posisi mata terhadap skala yang tepat, perhatikan, tegak lurus terhadap skala. Baik, kita lihat bagaimana cara membaca skala pada mistar atau penggaris. Terdapat dua skala pengukuran pada mistar, yaitu yang pertama cm, kemudian ada inci. Skala pengukuran terkecil pada mistar adalah 1 mm. Mistar mempunyai tingkat ketelitian sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Cara membaca skala. Perhatikan gambar. Dari gambar di samping, ujung benda atau pensil tidak tepat berimpit dengan skala yang terdapat pada penggaris. Terletak di antara 6,4 cm dan 6,5 cm. Hasil pembacaan skala. Angka pasti sama dengan 6,4 cm. Angka taksiran sama dengan setengah dikalikan 0,1 cm sama dengan 0,05 cm. Maka hasil pengukurannya sama dengan angka pasti plus angka taksiran. Jadi panjang pensil sama dengan 6,4 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 6,45 cm. Selanjutnya kita lihat jangka sorong. Kalian perhatikan bagian-bagian dari jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong untuk mengukur panjang, diameter dalam tabung, diameter luar tabung, kedalaman tabung, dan lain-lain. Terdapat dua skala pengukuran pada jangka sorong, yaitu satu skala utama dalam cm terdapat pada rahang tetap. Dua skala nonius dalam milimeter terdapat pada rahang geser. Skala pengukuran terkecil pada jangka sorong adalah
Skala terkecil sama dengan satu skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius. Jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian sebesar setengah dari skala terkecil. Cara membaca skala jangka sorong. 1. Menentukan skala utama. Pada gambar terlihat skala 0 nonius terletak di antara skala 1,4 cm dan 1,5 cm pada skala tetap. Jadi skala utama sama dengan 1,4 cm. 2. Menentukan skala nonius. Skala nonius yang tepat berimpit dengan skala tetap adalah angka 3,5. 3. Menentukan skala terkecil jangka sorong. Dari gambar tampak bahwa jumlah skala nonius adalah 20. Jadi skala terkecilnya sama dengan 1/20 sama dengan 0,05 mm. Pembacaan skala hasil pengukuran. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikalikan skala terkecil. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 1,4 ditambah 3,5 dikali 0,05 sama dengan 1,4175 cm. Selanjutnya mikrometer skrup. Perhatikan bagian-bagian dari mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur tebal plat, tebal uang logam, tebal kertas, diameter kawat, dan lain-lain. Terdapat dua skala pengukuran pada mikrometer skrup, yaitu yang pertama skala utama dalam milimeter terdapat pada silinder tetap. Yang kedua skala nonius dalam milimeter terdapat pada silinder putar. Skala nonius dibagi 50 bagian dan tiap 5 bagian diberi angka sehingga satu skala selubung memiliki panjang 1/50 dikalikan 0,5 mm sama dengan 0,01 mm. Ini menunjukkan skala terkecil dari mikrometer skrup. Cara membaca skala pada mikrometer skrup. 1. Menentukan skala utama. Lihat, skala utama yang tepat berada di kiri skala nonius. Dari gambar terlihat skala utama ditambah skala tengahan sama dengan 11 mm ditambah 0,5 mm sama dengan 11,5 mm. 2. Menentukan skala nonius. Dari gambar terlihat skala nonius yang berimpit dengan garis horizontal skala utama adalah angka 13. Menentukan skala terkecil jangka sorong adalah 1/50 kali 0,5 mm sama dengan 0,01 mm. Hasil pengukuran tersebut adalah skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali skala terkecil sama dengan 11,5 dikalikan 13 kali 0,01 sama dengan 11,63 mm. Demikianlah anak-anak cara membaca skala penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Semoga nanti dalam pelaksanaan praktikum kalian sudah langsung bisa menggunakan alat-alat ukur tersebut. Nah, untuk selanjutnya marilah kita lihat masalah dan penyelesaiannya. Nomor 1. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Besar hasil pengukurannya adalah A 3,19 cm, B 3,14 cm, C
3,10 cm, D 3,04 cm, E 3,00 cm. Jawabannya kita perhatikan, skala utamanya berada pada 3,1 cm. Sedangkan skala noniusnya sama dengan 9 dikali 0,01 sama dengan 0,09 cm. Nah, dengan demikian tebal balok tersebut adalah 3,1 cm ditambah 0,09 cm. Besarnya adalah 3,19 cm. Jadi jawabannya adalah yang A, 3,19 cm. Dua, sebuah mikrometer digunakan untuk mengukur tebal suatu benda. Skalanya ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil pengukurannya adalah A 2,13 mm, B 2,63 mm, C 2,70 mm, D 2,73 mm, E 2,83 mm. Kita lihat jawabannya. Skala utamanya pada 2,5 mm. Sedangkan skala noniusnya sama dengan 13 dikali 0,01 sama dengan 0,13 mm. Dengan demikian tebal benda tersebut atau tebal balok tersebut adalah 2,5 mm ditambah 0,13 mm sama dengan 2,63 mm. Jawabannya adalah yang B, 2,63 mm. Nomor 3. Gambar berikut adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Hasil pengukuran massa benda yang benar adalah A 350 gram, B 321,5 gram, C 240 gram, D 173 gram, E 170,3 gram. Kita perhatikan gambarnya. Pada lengan pertama ini menunjukkan skala 150 gram, pada lengan kedua 20 gram, dan lengan ketiga adalah 3 gram. Nah, dengan demikian hasil pengukurannya sama dengan 150 gram ditambah 20 gram tambah 3 gram sama dengan 173 gram. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Suatu benda tebalnya diukur dengan mikrometer-skrup seperti pada gambar. Hasil pengukuran ketebalan benda adalah A 2,97 mm, B 2,47 mm, C 2,03 mm, E 1,97 mm, dan E adalah 1,47 mm. Kita perhatikan gambar. Skala utama menunjukkan 2 mm, kemudian skala noniusnya menunjukkan 47 dikalikan 0,01 mm sama dengan 0,47 mm. Maka hasil pengukurannya adalah 2 mm ditambah 0,47 mm sama dengan 2,47 mm. Jawabannya adalah yang B, 2,47 mm. Selanjutnya nomor 5. Untuk mengukur diameter dalam sebuah gelas dengan jangka sorong seperti tampak gambar. Diameter dalam gelas adalah A 0,80 cm, B C 1,67 cm, B nya ketinggalan, D 2,20 cm, E 2,27 cm.
Jawabannya adalah A. Skala utamanya 0,8 cm. Skala noniusnya adalah 3 kali 0,01 cm sama dengan 0,3 cm. Jawabannya adalah diameter gelas tersebut 0,8 cm tambah 0,03 cm sama dengan 0,83 cm. Nah, jawabannya ya ini 0,83 cm ya. Demikianlah anak-anak permasalahan dan pemecahannya. Selanjutnya akan kita lihat latihan pemecahan masalah yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Nomor 1, sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tanpa pada gambar. Besar hasil pengukurannya adalah A 3,19 cm, B 3,14 cm, C 3,10 cm, D 3,04 cm, dan E 3,00 cm. Selanjutnya soal nomor 2. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometer skrup ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukan besar dari diameter kelereng tersebut. A 4,78 mm, B 5,28 mm, C 5,7 mm, D 8,50 mm, dan E 9,28 mm. Untuk soal nomor 3. Gambar di samping menunjukkan pengukuran lebar balok dengan jangka sorong. Lebar balok adalah A 3,39 cm, B 3,24 cm, C 3,19 cm, D 3,09 cm, dan E 3,04 cm. Nomor 4. Sebuah plat logam diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer skrup dan menunjukkan skala seperti terlihat pada gambar. Tebal benda tersebut adalah A 4,04 mm, B 5,02 mm, C 5,05 mm, D 6,00 mm, dan E 7,8 mm. Nomor 5. Di bawah ini adalah hasil pengukuran massa sebuah benda dengan neraca Auhaus 3 lengan yang mempunyai ketelitian 0,1 gram. Hasil pengukuran massa benda tersebut adalah A 221 gram, B 212 gram, C 203 gram, D 122 gram, dan E 120,2 gram. Itulah anak-anak soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, selamat berlatih. Tidak masalah seberapa lambat kamu bisa memahaminya selama kamu tidak berhenti. Demikian bahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.